Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kembali di channel Bukan Petani Milenial, yang mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta menjadi seorang petani yang sukses. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan kembali berbagi pengalaman ya teman-teman, yaitu sebuah informasi waktu yang kurang tepat memberikan unsur nitrogen dalam jumlah banyak untuk tanaman padi kita. Karena kalau kita tetap melakukannya, yang mana yang pertama malah memperlambat ke masa panen ya teman-teman. Kemudian yang kedua akan mengundang berbagai macam hama. Dan seperti biasa, yang pastinya ini semua hasil dari pengalaman saya sendiri selama bertani. Nah, terus kapan sih waktu yang kurang tepat memberikan unsur nitrogen dalam jumlah banyak untuk tanaman padi kita? Yaitu ketika tanaman padi kita sudah berusia 35 hari ya teman-teman, setelah pindah tanam. Ya, intinya ketika kita ingin memberikan unsur nitrogen dalam jumlah banyak untuk tanaman padi kita, diusahakan jangan lebih dari umur 1 bulan ya teman-teman setelah pindah tanam. Dan jika pun kita ingin tetap memberikannya atau ada hal yang urgent memang harus diberikan, tapi diusahakan jangan terlalu banyak ya teman-teman. Dan untuk saya pribadi, jika pun saya ingin memberikannya, biasanya saya menggunakan pupuk NPK ya teman-teman, seperti NPK 1616, dikarenakan kandungan unsur nitrogen dari NPK 1616 ini hanya 16% saja ya teman-teman. Jadi bukan pupuk unsur nitrogen murni yang kandungannya 45%. Dan itu pun tidak banyak ya teman-teman. Biasanya saya hanya memberikan 20 sampai 50 kg paling banyak per hektarnya. Dikarenakan menurut saya, jika kita memberikan unsur nitrogen dalam jumlah banyak ketika tanaman padi kita sudah melebihi 1 bulan, yang mana tanaman padi kita akan kembali muda lagi ya teman-teman, dengan ditandai dengan sidangnya itu lebih menghijau. Yang mana di waktu ini si tanaman padi kita tersebut seharusnya sudah mulai tua ya teman-teman, dengan ditandai si daun dan batangnya itu si warna hijaunya sudah mulai sedikit memudar. Nah, dengan kondisi demikian yang pastinya akan mundur lagi ke masa panen, dikarenakan tanaman padi tersebut kembali mulai lagi ya teman-teman. Dan dibalik itu juga yang pastinya akan mengundang berbagai macam hama, dikarenakan hama lebih menyukai dengan kondisi tanaman padi yang masih muda karena terlihat lebih segar ya teman-teman. Ya, seperti halnya kita manusia ya teman-teman, yang pastinya kita pun lebih menyukai dengan yang muda dibandingkan dengan yang terlihat tua, dan begitu juga dengan seekor serangga. Nah, seperti itu ya teman-teman menurut saya logikanya. Dan sebagai bukti, mari kita simak di video yang berikut ini. Nah, jadi kedua tanaman padi ini yang saya jadikan sebagai sampel ya teman-teman. Dan untuk usia kedua tanaman padi ini yang pastinya sama. Dan ketika saya pertama menanam kedua tanaman padi ini, yang mana masing-masing saya tanami satu tanaman padi di setiap media bekas wadah cat ini. Jadi saya ingin tahu seberapa banyak anakan antara tanaman padi yang mendapatkan unsur nitrogen dan yang tidak mendapatkan unsur nitrogen sama sekali. Tapi ketika saya melakukan pemupukan, yang mana usia dari kedua tanaman padi ini yaitu sekitar 50 hari setelah pindah tanam. Dan untuk hasil yang terlihat seperti ini, yang mana untuk tanaman padi yang mendapatkan pupuk nitrogen anakannya lumayan banyak, ditambah daunnya yang lebih menghijau dibandingkan dengan tanaman padi yang tidak mendapatkan pupuk nitrogen sama sekali. Tapi di sini sangat terlihat juga, di mana untuk tanaman padi yang tidak mendapatkan pupuk nitrogen malah lebih mendahului pertumbuhannya dibandingkan dengan yang mendapatkan pupuk nitrogen. Untuk tanaman padi yang tidak mendapatkan unsur nitrogen ini, seperti yang teman-teman lihat, sudah mengalami gunting besar dan hampir sedikit lagi akan keluarnya malai. Meskipun anakannya sedikit, ditambah dengan daunnya yang mana sudah mulai terlihat menguning. Tapi untuk tanaman padi yang mendapatkan unsur nitrogen baru kelihatan butir kecil ya teman-teman. Meskipun anakannya banyak, ditambah terlihat lebih subur dengan daun yang lebih menghijau. Karena menurut saya tanaman padi ini kembali muda lagi dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan pupuk nitrogen sama sekali. Dan ini bisa dipastikan akan memperlambat masa panen. Nah, jadi kesimpulannya, ketika teman-teman ingin memberikan unsur nitrogen dalam jumlah banyak, diusahakan jangan lebih dari usia 1 bulan setelah pindah tanam. Dan juga menurut saya lebih baik kita memberikan pupuk nitrogen dalam jumlah banyak ketika tanaman padi kita di usia kurang 1 bulan setelah pindah tanam. Karena di masa ini si tanaman padi kita tersebut sedang banyak-banyaknya membutuhkan unsur nitrogen untuk maju pertumbuhan dan merangsang anakannya. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan ada sedikit gambaran agar kita tidak ceroboh dalam memberikan pupuk untuk tanaman padi kita,
agar semua perlakuan kita untuk tanaman padi kita tersebut bisa kita lakukan dengan tepat sasaran. Dan kurang lebihnya saya minta maaf banget jika ada kesalahan dalam pemahaman saya, dikarenakan seperti yang selalu saya bilang, jika ini semua hasil dari pengalaman saya sendiri selama bertani. Dan saya minta maaf juga jika ada kata-kata saya salah dan ada kata-kata yang kurang dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses dan salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.